Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua di pagi hari yang sangat cerah ini, di hari Sabtu libur kita banyak waktu. Pada pagi kemarin ya kita bicara tentang bagaimana kisah tukang roti di kota Basrah yang bertemu dengan secara insidental ini bertemu dengan seorang ulama besar ya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia dan ketika ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang apa amalan yang dilakukannya sehingga menurut pengakuannya kemarin itu segala doa itu sudah diperkenankan oleh Allah, sudah dikabulkan oleh Allah, kecuali satu, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tanpa dia sadari sebenarnya Imam Ahmad itu ya sudah berada di sampingnya. Dan kuncinya adalah zikir Astaghfirullah ya, Astaghfirullahaladzim. Nah dia itu terus tiap dia memulai pekerjaan ya, setelah dia membacakan bismillah ya, lalu dia minta ampun, Astaghfirullahaladzim. Dalam bahasa Arab rafagha itu adalah, ghafara adalah dia meminta ampun, tapi karena ada alif sinta, jadi ini sebuah permintaan yang lebih tegas, astaghfirullah ya. Nah ini, pada kesempatan kali ini kita juga ingin share tentang zikir. Zikir ini saya dapatkan dari guru saya, orang tua kami, yaitu Ustadz Haji Syihabuddin Syah atau dikenal dengan Abu Kemala. Nah, dulu pada saat kami mahasiswa, setiap subuh kita ikut pengajian beliau di Masjid Taqarrub. Atau pada bulan Ramadan kita mengikuti juga full ceramah beliau itu di Masjid Taqarrub. Jadi beliau meninggalkan beberapa zikir, salawat untuk kita bisa amalkan, dan alhamdulillah bisa kita amalkan sampai sekarang. Dan hari ini saya ingin share kepada teman-teman semua yang barangkali sudah tahu, tapi mudah-mudahan lebih yakin lagi begitu, lebih yakin lagi untuk mengamalkannya. Apa gerangan zikir yang ditinggalkan oleh Abu Kemala kepada kami murid-muridnya? Salah satu ya, karena ini ada beberapa zikir, salah satu adalah di dalam Asmaul Husna, kan Allah mengatakan ya, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku dengan nama-namanya yang indah itu ya. Ada dua nama yang di dalam Asmaul Husna itu yang kita mau share. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu ya, Qawiyyun, kuat. Yang kedua adalah Matin ya, Matin kokoh gitu, kokoh ya. Barangkali kita sering meminta kepada Allah ya untuk memperkuat posisi kita, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi wa yusabbit aqdamakum itu adalah untuk kita bisa mengkokohkan bagaimana aqdamakum itu ya, bisa jabatan, bisa posisi, bisa kekuatan segala macam. Itu janji Allah kalau kita membantu agama Allah. Nah, zikirnya adalah yang kami terima dari Abu Kemala itu adalah, ini lengkap dengan iramanya ya. Mungkin bisa diikuti.
Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin. Nah, itu kita lakukan ya setelah zikir-zikir yang lain, setelah salat fardu atau kapanpun ketika kita merasa gundah, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tertindas, ketika kita merasa aku bukan apa-apanya. Tetapi ada satu zat yang hebat, yang kuat, yang kokoh. Nah, kita berpaling kepadanya. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya, untuk orang-orang yang memperdalam ilmu tenaga dalam, kanuragan, segala macam, ya boleh-boleh saja ya mengamalkan ini untuk ilmu-ilmu seperti itu. Tetapi khusus di bulan Ramadan ini, ya Qawiyyu ya Matin adalah bahagian dari zikir, ya. Karena Allah itu senang. Berzikir itu kan memuji Allah gitu ya, memuji Allah. Nah, dari sana timbul kasih sayang. Kalau udah kasih sayang itu timbul, ya, kita tidak sebutkan, ya, Allah insya Allah tahu, ya, apa yang kau mau gitu. Walaupun memang tidak semua yang kita minta itu diberikan, karena yang diberikan itu yang kita butuh sebenarnya. Nah, ketika barangkali sekarang lutut kita sudah lemah, ya, otot-otot kita sudah lemah, tapi kita ingin ibadah lebih kuat, lebih lama, ya, lebih khusyuk, ya, kita berzikir, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Ya, anak-anak muda yang barangkali ya katakanlah galau gitu ya, galau karena seseorang, galau karena persoalan ekonomi, galau karena persoalan nilai, galau karena berhubungan dengan dosen, ya, pembimbing yang nggak kelar-kelar misalnya, ya, atau masalah bisnis. Nah, inilah zikir ini insya Allah kita bisa amalkan. Paling tidak ini akan memberikan semangat kepada kita untuk, ya, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kokoh. Dia maha kuat, ya, Qawi, dia maha kuat, dia maha kokoh, ya Matin. Nah, kepadanya lah kita meminta. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kekuatannya. Salah satu yang saya bacakan tadi pagi yaitu dalam surah Hud ayat 44. Ini sebagai penutup dari pertemuan kita. Bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Nuh, termasuk anak Nabi Nuh sendiri, tenggelam, ya. Mungkin kita bisa simak dalam surah 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu, ya, dikatakan, diperintahkan ini kepada bumi, ya ard, ya, ibla'i ma'aki, ya, sedot itu air, karena hujan yang terus menerus diminta kekuatan Allah, sedot itu air. Jadi air yang dari bumi itu ditarik kembali sehingga terbentuklah sungai, terbentuklah laut. Kemudian Allah memerintahkan kepada hujan, wa ya sama'u, dan wahai hujan, ya, aqli'i, berhentilah, ya. Jadi meredalah kamu, ya, berhenti. Wa ghidhal ma, dan air pun mereda. Wa qudhiyal amr, ya, sampai dengan perintah itu selesai. Jadi perintah Allah kun fayakun itu kita harus yakini, dan itu sudah dibuktikan pada banyak kaum sebelumnya. Jadi kalau Allah mau apapun bisa.
Oleh karena itu, sekarang yakinkan diri kita bahwa kita bisa minta tolong kepada Allah. Ud'uni wastajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Nah, jadi kita dengan orang tua kadang-kadang tidak perlu. Yang kita cari dari orang tua adalah restu. Yang kita cari dari orang tua kita adalah kasih sayangnya. Tanpa kita katakan apapun kepada orang tua kita, tanpa kita meminta, dia akan membaca apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena sudah ada komunikasi batin. Karena sudah terjalin komunikasi. Ya. Jadi mata kasih sayang, hati kasih sayang itu sudah ada antara bapak dan anak, antara kawan dan kawan, tanpa meminta, ya, tanpa meminta pun, ya, insya Allah itu akan bisa dipahami. Apalagi kita mengkhususkan diri untuk meminta, ya. Yakinlah bahwa dengan memperbanyak zikir, insya Allah hubungan kita dengan Allah yang tujuannya ya makin dekat sehingga pada akhir Ramadan benar-benarlah kita bisa menikmati ibadah, baik itu ibadah mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah maupun ibadah ghairu mahdhah yang tidak langsung berhubungan tapi berhubungan dengan manusia. Jadi hubungan sosial ini menjadi lebih baik dan lebih baik sehingga kita sesuai janji Allah menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Jadi sekian saja untuk hari ini. Ini karena di pinggir jalan ya, di komplek, jadi saya hidupkan lagi mobilnya nih. Oke. Ya, kita berangkat pulang. Nanti file ini akan saya edit. Jadi ini kita tidak menggunakan peralatan yang canggih-canggih, sederhana saja. Tapi tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan. Itu aja. Mudah-mudahan pesan yang kami sampaikan ini sampai dan bermanfaat pada kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman-temannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.